Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang pertama ingin saya sampaikan, masih saja terdengar di telinga kita, mungkin kita melihat segelintir atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa virus corona itu tidak ada. Apakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa virus corona atau COVID-19 itu tidak ada, mereka tidak menyaksikan dan melihat betapa banyak saudara-saudara kita, mungkin teman kerabat kita, mungkin tetangga kita yang meninggal dunia disebabkan karena virus corona atau COVID-19. Dan betapa banyak juga para ulama-ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita, para guru-guru kita, mereka berpulang ke rahmatullah karena disebabkan terpapar COVID-19. Apakah mereka tidak menyaksikan COVID-19 itu benar-benar ada? Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita sama-sama ikuti apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah kita, dan ikuti juga apa yang menjadi fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul, wa ulil amri minkum, pemegang kekuasaan dalam hal ini siapa? Pemerintah kita. Pemerintah kita sudah menghimbau dan menganjurkan kepada rakyat atau warganya untuk menggunakan masker, ikutin. Pemerintah kita sudah menghimbau dan mengingatkan kepada kita untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan, untuk menjauhi kerumunan, ikutin. Begitupun Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa agar kita juga harus mengikuti. Jangan kita ngelawan apa yang menjadikan himbauan ataupun fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Ikuti apa yang menjadi kebijakan beliau. Kita sebagai rakyat dan warga, tidak mungkin seorang pemerintah itu mencederai rakyat dan warganya. Yang ketiga, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang ingin saya sampaikan dan mengingatkan juga kepada diri saya dan saudara-saudaraku sekalian, janganlah juga mengirimkan sesuatu berita-berita tentang berita hoax, berita-berita bohong. Dalam kaidah fikih disebutkan, al-ghayatu la tubarriru al-wasilah illa bid-dalil, bahwa untuk mencapai tujuan tidak boleh menggunakan segala cara kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh dalil, termasuk dalam menyikapi berita-berita palsu, termasuk dalam menyikapi berita-berita hoax yang merebak di media sosial. Islam ngajarin lagi kepada kita untuk tabayun, untuk meng-cross check benar atau tidak. Jangan asal kirim, copy paste, kirim di share tanpa di cross check terlebih dahulu. Yang keempat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang ingin saya sampaikan, di zaman pandemi ini marilah kita sama bergotong royong sebisa mungkin. Di zaman seperti ini mari kita sama-sama bersatu padu. Persatuan dan kesatuan kita tetap harus kita jaga sesuai sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, sebagai closing penutup, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang kelima, saya teringat sebuah pesan dari Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, man tawaqqafa matlubun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlubun anta talibuhu bi nafsika. Man tawaqqafa, tidaklah sulit, matlubun, permintaan yang, anta talibuhu, kamu memintanya, bi rabbika, dengan Tuhanmu. Sudah saatnya kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini diangkat. Sudah saatnya kita anta talibuhu bi rabbika, sandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayassara matlubun,
dan tidaklah mudah matlubun permintaan yang anta talibuhu, kamu memintanya binafsika, dengan kekuatan dirimu sendiri. Perhatikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun seorang Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, dia tidak mengandalkan potensinya, dia tidak mengandalkan anugerah dan kenabiannya untuk pengembangan dan proteksi dalam dirinya. Justru beliau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekedip mata." Walaupun manusia punya potensi, akan tetapi dia harus sadar betul di balik potensinya itu ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, memohon bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Covid-19 ini dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.